Ya, Bapak Saudara tidak terasa bahwa kita ada di penghujung bulan Januari ini Saudara ya. Kalau kita masuk dalam tahun yang baru ya di tahun 2026 ini kita harus yakin dan percaya ya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menuntun kita dan kita harus perkatakan bahwa tahun ini akan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin Saudara. Kadang-kadang Saudara apa yang kita katakan sebagai satu harapan, optimisme, itu yang kemudian akan terjadi saudara ya. Jangan saudara melihat keadaan atau kondisi di sekitar kita. Tetapi dengan iman kita di hadapan Tuhan, kita yakin kita menerima yang terbaik. Amin saudara. Saudara di dalam garis besar saudara, yang menjadi tuntunan Tuhan bagi gerejanya adalah kita semua harus bearing fruit saudara ya. Harus menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita saudara. Tentu saja saudara di dalam menghasilkan buah ini Tuhan ingatkan begini saudara. Di luar kamu ya di luar aku kata Tuhan ya. Kamu atau kita semua itu tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Artinya saudara kita harus pastikan di dalam kita mau menghasilkan buah dalam kehidupan kita ini kita harus ada di dalam Tuhan. Jangan sekali-kali kita hidup di luar Tuhan saudara. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu saudara, saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai tuntunan Tuhan yang menjadi tema khotbah pada hari ini. Firman-Mu penuntun hidupku. Seberapa banyak kita yang menjadikan firman Tuhan ini adalah sebagai penuntun hidup kita. Angkat tangan saudara, amin saudara. Untuk itu saudara, kadang-kadang begini saudara ya. Ada banyak pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh mau memilih kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan di dunia ini atau apa yang menjadi keinginan yang menjadi keinginannya Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita memilih jalan yang salah, tetapi Tuhan menghendaki hari ini kita memilih jalan yang benar. Kita memilih jalan-jalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan bagi setiap kita, saudara. Dan kalau tema firman Tuhan ini, firman-Mu penuntun hidupku, pastikan firman Tuhan yang kita dengar ini akan menuntun setiap kehidupan kita. Lebih lagi saudara, saudara mengerti dan saudara juga nanti akhirnya akan melakukannya saudara. Amin. Mari sama-sama kita baca dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan katakan begini saudara. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya segini saudara. Artinya firman Tuhan itu adalah pelita. Bayangkan kita semua saudara ada di dalam ruangan yang sangat gelap dan tidak ada cahaya satupun. Dan kalau firman Tuhan ini katakan sebagai pelita, artinya firman Tuhan ini adalah satu hal yang merupakan cahaya dalam kehidupan kita yang akan menerangi kegelapan, yang menerangi kekosongan, yang menerangi setiap sisi-sisi ruang kita yang gelap saudara. Dan kalau dikatakan bahwa ini terang bagi jalan kita, artinya saudara, setiap langkah-langkah kita akan dituntun oleh Tuhan di dalam terangnya. Kita nggak akan pernah tersesat. Kita nggak akan pernah salah arah saudara. Untuk itu dikatakan saudara firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Ia memberikan kita petunjuk dan arah dalam hidup ini saudara. Seberapa banyak kita yang yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang kita percayai, yang kita terima adalah firman yang memberikan petunjuk dan arah dalam hidup kita. Amin saudara. Berbicara mengenai petunjuk dan arah saudara ya. Suatu ketika saudara saya bersama rekan-rekan saudara ya. Lalu kemudian kami naik ke gunung saudara ya. Pada saat itu sudah larut malam dan kemudian perjalanan itu sepertinya masih jauh. Lalu karena suasananya begitu gelap, sekalipun ada senter saudara, tetapi sepertinya akan sulit untuk melanjutkan perjalanan sampai ke puncak saudara ya. Lalu kemudian kami memutuskan untuk kami berkemah dan kemudian kami menunggu sampai kemudian matahari terbit. Lain halnya saudara ya, kalau pada saat itu kita mempunyai satu kompas, kita tahu kompas itu untuk penunjuk arah, benar saudara ya. Kalau saya pada saat itu tahu arah kemana saya harus menuju dengan kompas saudara ya, saya akan yakin bersama-sama teman-teman saya akan yakin bahwa saya akan tetap walaupun itu suasananya gelap ya dengan penerangan senter yang seadanya, saya bisa kemudian naik ke atas saudara. Dan saudara
Justru kalau orang yang naik gunung itu saudara, satu euforianya saudara ya, satu hal yang kemudian membanggakan, membahagiakan adalah pada saat di puncak melihat matahari terbit saudara. Benar gak saudara? Ya. Karena saya berkemah semalaman saudara ya, saya nggak melanjutkan saya kemudian akhirnya terlambat untuk naik ke puncak. Matahari terbitnya udah lewat. Kadang-kadang saudara, kalau kita punya tujuan, kita mau naik ke atas, kita mau capai sesuatu, tapi kita nggak punya kompas, kita nggak punya petunjuk arah saudara. Kita mungkin akan diam saja, atau sekalipun kita kemudian mencoba untuk berjalan, kita akan tersesat saudara. Untuk itu saudara, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang penting. Kalau Tuhan katakan sebagai petunjuk, sebagai arah dalam perjalanan kehidupan kita, pastikan firman Tuhan itu ada, hidup di dalam kehidupan kita saudara. Saudara, mari sama-sama kita teliti lebih jauh mengenai firman Tuhan yang adalah pelita saudara ya. Firman Tuhan adalah pelita, artinya firman itu menuntun kita pada jalan kehidupan. Artinya kalau ada jalan kehidupan, ada jalan kematian saudara ya. Tetapi kalau kita memilih firman, artinya kita memilih kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Pada saat kita menerima firman Tuhan, pastikan pelita firman Tuhan itu tetap terus bernyala dalam hidup kita. Dan saudara, kalau kita ditegur, kita dididik saudara, pastikan kita juga mau untuk menerima teguran dan didikan itu. Karena itu baik untuk menunjukkan jalan-jalan yang benar, yang membuat kita tidak tersesat saudara. Kemudian firman juga memberikan kita cahaya dalam kegelapan saudara. Tentu saja saudara, firman Tuhan akan menuntun kita dari bahaya. Firman Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Setiap kali kita katakan Mazmur 91 sebagai pedoman kita. Saudara, ayat firman itu ialah iya dan amin saudara. Kalau engkau yakin maka engkau akan menerimanya. Kalau engkau beriman maka itu akan terjadi dalam hidupmu. 2 Petrus 1 ayat 19 firman Tuhan juga katakan begini. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, perhatikan firman Tuhan itu sama seperti pelita yang bercahaya di tempat gelap. Artinya gini saudara, kalau kita nggak punya firman, kalau kita nggak memiliki firman, kalau kita nggak hidup di dalam firman, kita nggak akan bisa berjalan di dalam kegelapan. Hidup nggak akan selamanya mulus saudara. Kadang ada terang, ada gelap. Ada kesusahan, ada kesenangan. Ada kesedihan, ada sukacita saudara. Tetapi saudara, kalau kita isinya adalah firman Tuhan, maka kita nggak akan khawatir, kita nggak perlu takut, kita nggak akan bimbang, kita nggak akan ragu. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap kita di dalam jalan-jalannya. Saudara, lalu dikatakan apa lagi saudara? Firman Tuhan adalah terang. Ia menyingkapkan kita pengertian dan pengetahuan, saudara. Saudara, ternyata firman Tuhan itu akan memberikan kita pengertian yang benar tentang Dia. Dan memberikan pengetahuan tentang anak Allah, saudara. Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita semua ini adalah orang-orang yang bodoh di hadapannya, saudara. Sekalipun kita sepintar apapun saudara, kita ini tetap orang bodoh saudara. Kita ini orang yang gak mampu dan gak bisa apa-apa saudara. Justru di dalam kebodohan, di dalam ketidakmampuan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, lalu kemudian firman juga menunjukkan kita keadilan dan kebenaran saudara. Firman Tuhan itu adalah adil tanpa membeda-bedakan. Mazmur 119 ayat 144, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Kadang-kadang saudara, ketidakmengertian kita akan firman Tuhan yang membuat kita enggak mengerti akan rencana yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita.
Kita tahu rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi pada saat ini saudara-saudara diizinkan Tuhan melalui satu persoalan yang berat, kesedihan, penderitaan, kesukaran yang besar. Kemudian saudara berkata begini, sepertinya gak ada Tuhan. Mana ada rancangan damai sejahtera Tuhan? Aku gak percaya. Saudara, kalau saudara mengerti bahwa ada firman yang kemudian menjadi jaminan kita memperoleh masa depan yang penuh dengan pengharapan, saudara pasti akan terima, saudara. Mungkin waktunya gak singkat. Tetapi Tuhan mau melihat dan menguji setiap apa yang menjadi kesetiaan kita. Apakah kita tetap melekat kepada Tuhan? Apakah kita tetap mendekat kepada Tuhan? Apakah kita mau tetap terus berserah kepada Tuhan atau enggak? Terkadang saudara-saudara diuji, mungkin ujiannya enggak berat. Tapi saudara sudah kemudian berpaling dari Tuhan. Saudara udah enggak percaya lagi sama Tuhan. Saudara enggak mau ikut Tuhan lagi, saudara. Tetapi saudara, yang benar sesuai dengan pengertian kita akan firman Tuhan adalah pada saat kita tahu kebenaran firman-Nya, kita akan tetap terus berjalan dengan iman, dengan kepercayaan. Iman itu adalah sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya kita akan menerimanya. Dan maka Tuhan katakan jadilah sesuai dengan imanmu. Amin, saudara. Saudara, lalu firman Tuhan juga adalah roh dan hidup. Tuhan diwujudkan di dalam firman. Ya, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berbicara bagi setiap kita, anak-anaknya, setiap umatnya, saudara. Artinya saudara, Allah yang adalah roh dan firman Tuhan itu juga adalah roh. Saudara, kalau kita bandingkan saudara ya, manusia itu kemudian bisa mengalami dua kematian. Yang pertama mati secara jasmani yaitu keterpisahan jiwa dengan tubuh. Tetapi juga yang kedua adalah mati secara rohani, keterpisahan tubuh dengan roh, saudara. Kalau tubuh dengan jiwa, semua orang pasti akan mengalaminya. Tetapi saudara, pada saat saudara mengambil keputusan yang benar, pilihan yang tepat, saudara ingin tetap terus menjaga bahwa saudara harus tetap terhubung antara roh dan juga dengan tubuh saudara dengan Tuhan. Maka saudara, firman Tuhan itu akan menjadi kehidupan dalam kehidupan kita, saudara. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, terkadang kita memilih, kita memberi makan kedagingan kita. Benar atau benar, saudara? Terkadang kita lebih memilih bahwa sesuatu yang merupakan kesenangan, keinginan kita, segala sesuatu yang kemudian bisa membahagiakan kita, yang membuat kita merasa enak, nyaman, saudara. Tetapi enggak tahu bahwa pada saat kita memilih itu artinya kita memilih jalan yang sebetulnya Tuhan enggak suka. Tuhan maunya seperti ini loh. Kalau kita memilih, saudara, hidup di dalam apa yang dinamakan sebagai hidup yang sesuai dengan roh, saudara. Saudara harus mematikan keinginan daging, saudara. Saudara harus bisa kemudian menguasai diri saudara, ya. Ikut Tuhan itu gak gampang, saudara. Ikut Tuhan itu harus apa, saudara? Sangkal diri dan pikul salib. Itu yang kemudian kita bisa mengikut Tuhan. Kalau kita gak mau menyangkal diri, kita gak mau memikul salibnya, saudara. Maka Tuhan tidak sama sekali berkuasa dalam kehidupan kita. Artinya kita yang menguasai kehidupan kita sendiri. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, kita tahu bahwa dulu namanya Saulus. Saulus ini adalah penganiaya jemaat Tuhan. Dan dia gak segan-segan untuk membunuh jemaat Tuhan, saudara. Tetapi pada saat dia ditangkap oleh Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dan kemudian dia dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan bagi kemuliaannya. Saulus yang dulu diganti dengan yang namanya Paulus. Dan kemudian saudara, apa yang dia mengerti di dalam firman-Nya, yaitu setiap janji, setiap kehidupan yang dipenuhi oleh sukacita, bukan apa yang dia lihat saat ini adalah apa yang lihat dia nanti, saudara. Karena aku tidak melihat apa yang kelihatan, tetapi aku melihat apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sifatnya adalah sementara, tapi yang tidak kelihatan sifatnya adalah kekal, saudara. Untuk itu Rasul Paulus rela, dia disiksa demi Kristus, dia menderita demi Kristus, dia melakukan perjalanan Injil, mengabarkan kabar baik, dia karam kapal.
dia menderita, dia dipenjara, dia disesah, dia disiksa. Semuanya dia lakukan demi Kristus. Karena dia tahu upah yang dia akan terima terlebih besar dari penderitaan yang dia harus tanggung saat ini. Bahkan saudara, firman Tuhan mencatat begini, penderitaan ringan yang aku alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang aku akan dapatkan dari Tuhan. Kalau itu yang saudara imani dan saudara miliki dengan keteguhan hati saudara, maka saudara lakukan apapun demi nama Tuhan. Sekalipun saudara harus kehilangan segala sesuatu yang saudara miliki, saudara akan ikhlas, saudara akan rela. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara. Maka dari itu saudara, melihat firman Tuhan, kemudian di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, firmannya berkata begini, tetapi harta ini atau Injil atau firman Tuhan kami punyai dalam bejana tanah liat, yaitu kita ini sebagai manusia, saudara ya, tubuh manusia. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus yang dulu adalah orang yang benar-benar mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan juga segala apa yang dia miliki dari pengetahuannya. Dia orang yang hebat, dia orang yang pintar, saudara. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia tanggalkan semuanya itu. Dan dia berkata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari diriku. Kalau aku kuat, kalau aku bisa, kalau aku mampu, itu bukan karena aku. Tetapi kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dan kekuatan itu akan semakin nyata. Pada saat kita mau apa saudara? Mau berserah kepada Tuhan. Mau menggantungkan diri kita bukan dengan kekuatan kita tapi dengan kekuatan Tuhan saudara. Untuk itu setiap kita di dalam manusia roh kita akan selalu dibangun. Semakin kuat dan semakin kuat saudara. Dan roh kita akan menjadi roh yang hidup di hadapannya. Amin. Tentu saja saudara dalam kita memilih, kita mengikuti firman Tuhan. Kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun dalam hidup kita saudara. Tuhan tahu ada sesuatu yang baik yang kita akan terima. Dan itu tentu saja ada manfaatnya dalam hidup kita saudara. Kita mau sama-sama lihat dampak hidup di dalam firman Tuhan. Yuk kita sama-sama lihat dan baca ya saudara dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin saudara ya. Kalau saudara yakin dan percaya firman ini untuk saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara ternyata saudara, kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita melakukan Taurat Tuhan saudara. Artinya saudara tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara tidak berjalan di jalan orang berdosa. Kefasikan saudara, keberdosaan saudara telah tinggalkan di dalam manusia lama saudara. Tidak tahukah kamu saudara, pada saat saudara percaya dan saudara telah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita telah menyerahkan diri kita untuk dibaptis, artinya saudara telah mati atas manusia yang lama dan kemudian dibangkitkan oleh Kristus dengan mengenakan manusia yang baru saudara. Artinya saudara harus menanggalkan segala kesalahan, segala dosa, segala kejahatan yang saudara lakukan saudara. Di dalam hal kita merenungkan firman Tuhan saudara, ternyata saudara ada satu pengertian yang kita juga harus pelajari bersama. Ada 3 kata dalam bahasa Ibrani. Yang pertama yaitu sikah, yaitu penuhi pikiran dengan firman. Lalu kemudian saudara hagah, yaitu kita harus memperkatakan firman. Lalu kemudian yang ketiga adalah higayon yang itu artinya menyanyikan firman. Saudara, maka saudara nggak heran saudara ya. Mazmur ini ditulis oleh siapa saudara? Oleh Raja Daud saudara ya. Raja yang senantiasa hidup dekat dengan Tuhan.
yang sungguh bergaul intim dengan Tuhan dan dikenal sebagai raja yang begitu memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga saudara, Tuhan katakan bahwa aku telah menemui Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku, saudara. Karena dia melakukan hal ini. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang menjadi tuntunan kita. Tetapi saudara, firman Tuhan juga itu pada saat kita baca bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga harus kita renungkan. Dan merenungkannya adalah mengandung 3 ini, saudara. Di dalam merenungkan artinya saudara, kita juga melakukan dalam keseharian kita penuhi pikiran, kita perkatakan firman, dan kita juga mau menyanyikan pujian dan penyembahan bagi Tuhan, saudara. Dan saudara, sekali lagi ini yang kita terima kalau kita melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang kita perbuat akan menjadi berhasil. Amin. Saudara mau? Amin. Saudara, mari sama-sama saudara kita pelajari sekarang mengenai kisah Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo adalah anak daripada Raja Daud. Anak yang dipersiapkan untuk menggantikan sebagai putra mahkota. Dan kemudian sesuai dengan pilihan Tuhan, Raja Salomo kemudian naik tahta menggantikan ayahnya Daud. Pada satu ketika saudara, karena Salomo ini masih muda, kemudian Raja Salomo ini dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan sungguh-sungguh karena dia merasa dia nggak mampu, dia nggak sanggup untuk kemudian memimpin bangsa yang besar ini. Kemudian apa yang dia minta di hadapan Tuhan? Pada saat Tuhan bertanya, engkau mau minta apa daripadaku? Ternyata saudara, kerajaan itu erat kaitannya dengan apa saudara? Dengan kekayaan, dengan kemasyuran, dengan kehormatan, dengan kebesaran saudara. Ternyata Salomo nggak minta semuanya itu saudara. Tetapi yang Salomo minta adalah apa saudara? Salomo minta hikmat dan pengertian. Tuhan berikan aku hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsa yang besar ini. Untuk memutuskan, untuk menimbang segala sesuatu yang baik pada saat dia menghakimi bangsanya. Sehingga sesuatu yang dia putuskan adalah keputusan yang dari Tuhan dan itu adil. Dan itu adalah keputusan yang benar. Tuhan melihat bahwa apa yang diminta oleh Salomo ini adalah sesuatu yang berkenan di hatinya. Sehingga sesuatu yang dia minta yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang kemudian Tuhan berikan? Tentu saja Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada Salomo. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Apa yang tidak Salomo minta Tuhan berikan. Tuhan berikan kekayaan. Tuhan berikan kehormatan, kebesaran dan nama baik. Nama yang harum sebagai raja yang dikenang sepanjang masa saudara. Dan firman Tuhan mencatat bahwa tidak ada satupun raja yang hikmatnya sebelum dan sesudah daripada Raja Salomo yang sebanding dengan dia, saudara. Dan tidak ada kekayaannya yang lebih besar daripada kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Tuhan ingatkan setiap kita untuk memilih yang benar. Bukan memilih apa yang kemudian menjadikan kita, memuaskan diri kita. Dunia mengajarkan kita dan kemudian membuat kita jatuh ke dalam 3 hal, saudara. Yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging itu erat kaitannya dari apa saudara? Dari apa yang menjadi ego kita. Kepentingan diri kita. Mungkin kita nggak akan perhatikan orang lain. Yang penting aku. Kalau orang yang seperti ini saudara, orang lain punya apa dia akan iri hati. Kalau orang lain naik jabatan saudara, dia akan ngomongin yang jelek-jelek saudara. Orang yang model begini saudara, dia akan susah ngelihat orang lain senang dan senang ngelihat orang lain susah. Betul nggak saudara? Tetapi saudara, yang harus kita miliki adalah bukan keinginan daging tapi keinginan roh. Keinginan roh itu adalah sesuatu yang apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, saudara. Amin. Lalu yang kedua adalah keinginan mata. Ya, kalau kita mau jalan-jalan ke mall atau kemanapun, saudara, kita maunya, mau ini, mau itu, mau ini. Kayaknya gak pernah puas-puas, saudara. Keinginan mata itu kaitannya dengan apa? Hawa nafsu, dengan keinginan kita pribadi. Kita maunya semuanya kita punya, saudara ya. Dan kalau keinginan itu dituruti, apakah itu udah cukup? Keinginan kita hari ini, saudara, gak akan cukup. Besok keinginannya nambah lagi. Tambah besar lagi, tambah banyak lagi, saudara. Waduh, kemudian kalau istri-istri yang model begini, suami aduh bohwat. Sama juga ya, kalau suami juga gak pernah puas-puas ya saudara ya. Dia telah dikasih jabatan ini sama Tuhan. Tetapi enggak, gue harus lebih lagi. Sebetulnya kalau secara karir, prestasi itu baik. Tetapi kalau kita, saudara ya, melakukannya demi memuaskan hawa nafsu itu bahaya, saudara ya.
Tetapi yang harus kita lakukan adalah bukan keinginan mata, ya, tapi keinginan kita yang terkontrol lah ya. Kalau saya kemudian seringkali bertanya, kalau kita bisa memilih ya saudara ya, pilihan kita itu apa? Sebetulnya pilihan yang adalah merupakan kebutuhan hidup atau keinginan hidup? Kebutuhan hidup saudara ya. Kalau keinginan selamanya nggak akan pernah bisa memuaskan kita saudara ya. Lalu yang terakhir yang ketiga adalah keangkuhan hidup saudara. Saudara, keangkuhan hidup ini adalah sesuatu yang paling berbahaya saudara. Kalau kita sudah angkuh, kita merasa kuat, kita merasa hebat, lalu kemudian timbullah kesombongan. Kita nggak tahu nih saudara ya. Kita itu dulu itu bukan siapa-siapa. Tapi perlahan-lahan karena kita ikut Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Dan setelah kita ada di dalam posisi, kita terpandang, kita kaya, kita punya segalanya. Kemudian kita lupa daratan saudara. Kita memandang orang-orang lain itu adalah orang-orang yang kecil, orang yang remeh, orang yang disepelekan saudara. Ingat saudara, kesombongan itu adalah pintu masuk dalam kejatuhan. Kalau saudara nggak mau hidup saudara sengsara, saudara perhatikan baik-baik, saudara jangan sombong. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani ya orang yang rendah hati. Untuk itu saudara, belajarlah seperti Raja Salomo, meminta bagian yang sebetulnya mungkin bukan untuk dirinya, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Memimpin bangsa Israel yaitu bangsa umat pilihan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya bangsa ini bisa dipimpin, digembalakan dengan baik saudara. Kalau kita telah belajar bahwa firman Tuhan sebagai penuntun kita itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memang harus kita hidupi saudara. Lalu kita mau sama-sama mengetahui bagaimana firman Tuhan itu menjadi penuntun hidup kita saudara ya. Bagaimana? Yuk sama-sama kita belajar. Yang pertama kita harus taat pada firman Tuhan. Sama-sama katakan yuk, kita harus taat pada firman Tuhan. Amin saudara. Ternyata ketaatan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang Tuhan nilai saudara dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, sebagai orang-orang yang disebut anak-anaknya saudara. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya saudara, mengikuti segala perintah Tuhan itu atas dasar kita mengasihi Dia. Kalau kita nggak bisa lagi mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, artinya kasih kita kepada Tuhan itu udah gak ada. Bukankah karena kasihnya kita diselamatkan oleh Tuhan? Bukankah karena kasihnya kita kemudian diangkat kehidupannya oleh Tuhan? Bukankah karena kasihnya kemudian kita diberikan kehidupan kekal oleh Tuhan saudara? Semuanya karena kasih. Di dalam ketaatan kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan saudara. Saudara, ada satu cerita saudara, pada saat Raja Saul bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek saudara. Kemudian firman Tuhan katakan begini, engkau harus berperang atas bangsa ini dan engkau harus menumpas seluruhnya daripada bangsa ini. Rajanya, rakyatnya, harta bendanya, hewan-hewannya, semuanya harus ditumpas. Kemudian singkat cerita saudara, bangsa Israel menang berperang melawan bangsa Amalek. Tetapi saudara, rajanya ditumpas, rakyatnya ditumpas, tetapi harta benda dan juga hewan peliharaannya diambil. Kemudian Nabi Samuel berkata, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Nabi Samuel, suara Tuhan yang mana? Itu raja dan rakyat sudah kita tumpas semua. Lah itu harta benda, terus kemudian hewan-hewan. Lah kalau harta benda kan kita bisa persembahkan ke rumah Tuhan. Lalu kemudian untuk hewan-hewan kan bisa kita korbankan jadi korban sembelihan. Masuk akal saudara ya. Tetapi itu bukan pikiran kita sebagai manusia yang Tuhan mau. Tetapi apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita lakukan saudara. Kalau kita timbang-timbang nih, ini kayaknya baik Tuhan. Ini pasti baik lah. Ini mah sesuatu yang Tuhan juga pasti setuju. Belum tentu saudara. Kita lakukan tetapi kita melanggar saudara. Untuk itu saudara, karena itu ya Nabi Samuel berkata begini, apakah korban sembelihan itu adalah sebanding ya? Apakah setara dengan mendengarkan suara Tuhan? Ternyata saudara, saya menangkap sesuatu begini saudara. Saudara mungkin datang ke gereja saudara ya. Saudara mungkin aktif memberikan perpuluhan, persembahan kepada Tuhan. Dan persembahannya gak sedikit. Saudara berkorban besar bagi gerejanya. Tetapi saudara, yang Tuhan lihat adalah mendengarkan suaranya. Apakah saudara taat kepadanya atau enggak? Bisa jadi saudara, persembahan atau sesuatu yang saudara korbankan itu semuanya sia-sia di hadapan Tuhan. Karena saudara gak taat sama Dia. Kita harus memilih yang benar saudara. Bukan apa yang menurut kita benar.
tetapi apa yang menurut Tuhan benar. Amin. Dan saudara, apa yang terjadi? Nabi Samuel berkata, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka aku menolak engkau menjadi raja. Seketika itu juga saudara, ada hukuman yang pasti yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel untuk Raja Saul. Dan kemudian mulai saat itu saudara, Roh Tuhan tidak lagi menghinggapi Saul sebagai raja. Saudara, garis bawahi saudara, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka aku menolak engkau sebagai raja. Artinya saudara, kalau kita menolak firman Tuhan, artinya saudara kita nggak taat sama Tuhan. Dan Tuhan bisa nolak kita loh. Hati-hati saudara, itu yang Raja Saul alami saudara. Karena kalau pada saat kita nggak taat sama Tuhan, artinya kita membangkang saudara ya. Kita melakukan pengkhianatan sebetulnya. Dan itu adalah sesuatu dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita saudara mau menjadi orang-orang yang taat, belum terlambat saudara. Kalau Tuhan ingatkan kita, ketaatan atau mendengarkan suara Tuhan itu lebih penting dari segala sesuatu. Bahkan kita mempersembahkan diri kita untuk dibakar sekalipun. Tetapi kalau kita lakukan itu bukan karena dengan ketaatan, bukan karena dengan kita mendengarkan suaranya, itu semua sia-sia saudara. Untuk itu saudara, biarlah yang menjadi pengertian kita saat ini adalah kita harus taat pada firman Tuhan. Artinya taat kepada firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan itu sendiri. Amin. Lalu yang kedua saudara, kita harus terus belajar firman Tuhan. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah sumbernya dari Tuhan sendiri dan Tuhan mau melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidupmu. Artinya apa saudara? Artinya setiap firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita untuk mengajar. Artinya kita harus punya sikap yang mau diajar oleh Tuhan. Sikap yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hati yang lembut. Hati yang rendah hati. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, artinya saudara, kita tahu bahwa hidup kita ini gak lepas dari salah dan dosa. Maka Tuhan mengajarkan bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tapi bukan hanya kita yang minta maaf, tapi kita juga harus mau memaafkan orang lain. Amin saudara. Lalu kemudian memperbaiki kelakuan. Kalau saudara telah tahu firman Tuhan, saudara telah ikut Tuhan. Bukan hanya tahunan, tetapi puluhan tahun bahkan seumur hidup saudara. Tetapi saudara kelakuannya tetap begitu-begitu aja saudara. Begitu lagi saudara. Biarlah firman Tuhan saudara harus relakan untuk mengubah kelakuan kita saudara. Kita yang dulu berlaku jahat, mari kita berlaku baik. Dulu kita berlaku salah, marilah berlaku benar. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Didikan Tuhan itu baik. Firman yang adalah didikan Tuhan itu adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Yang akan membuat kita selamat. Penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Bukan hanya kita yang belajar. Tetapi Tuhan Yesus pun pada saat dia masih kecil dia belajar. Dan pada saat kemudian tiba waktunya dia dibawa ke bait suci, dia dibawa ke bait suci. Dia kemudian bertanya jawab dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang dipenuhi oleh firman dan juga penuh dengan hikmat Tuhan saudara. Orang yang mau sukses adalah orang yang mau belajar. Orang yang mau berhasil dalam kehidupannya adalah orang yang mau terus untuk belajar. Life is learning process. Hidup adalah proses pembelajaran. Apakah kita perlu hanya belajar pada saat kemudian kita telah mengetahui segala hal hari ini? Enggak cukup saudara. Tetapi kita harus menambah ilmu pengetahuan kita. Khususnya saudara, firman Tuhan yang terus kita gali, kita renungkan, kita doakan. Apa maksud Tuhan dalam hidupku? Mungkin saat ini engkau membaca firman Tuhan, engkau gak ngerti. Kayaknya ini maksudnya apa ya Tuhan? Aduh kayaknya aku gak nangkep nih. Tapi saudara-saudara berdoa, saudara baca lagi. Saudara akan disingkapkan oleh Tuhan kebenarannya. Oh ternyata, maksudnya dalam sekali Tuhan. Oh ini Tuhan ternyata firman ini yang selama ini aku tunggu-tunggu. Firman ini yang selama ini adalah satu terobosan dalam hidupku. Mari saudara, terus belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan artinya saudara-saudara harus baca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.
Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, kalau kita setiap minggunya datang sebagai orang Kristen, kita datang ke gereja, kemudian kita mendengar firman Tuhan. Tetapi kita nggak berbuat apa-apa, saudara. Di sini dikatakan kita menipu diri kita sendiri. Tentu saja saudara, pada saat kita mendengarkan firman, Tuhan mengendaki untuk setiap kita bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku. Amin, saudara. Saudara, di dalam hal melakukan firman, saudara, apakah itu kemudian mudah? Tentu saja susah, ada banyak tantangannya saudara. Tetapi saudara, mau susah, mau mudah, mau berat, mau ringan, tetap lakukan firman Tuhan. Orang-orang yang telah melakukan firman Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan, kita lihat saudara, orang itu menjadi orang yang berbeda. Kalau kita mau melihat orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan, saudara, itu adalah tanda daripada orang-orang yang mendengar, yang melakukan firman itu dalam kehidupannya, saudara. Firman itu bukan hanya sesuatu yang tertulis, tetapi sesuatu yang kemudian dihidupi dan kemudian dilakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Ada banyak tantangan, saudara. Ada banyak ujian, ada banyak pencobaan. Tetapi saudara, kalau firman Tuhan itu telah menjadi rema dalam hidup kita. Pada saat kita menghadapi tantangan, ujian yang berat, kita mengalami penderitaan, firman Tuhan katakan begini dan ingatkan setiap kita. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, aku akan memberikan engkau kekuatan. Kita menjadi lebih kuat. Kita terus mampu untuk menjalani kehidupan kita. Kalau kita berharga bahwa kita ini gak berguna. Kerja aja susah, kita gak punya apa-apa. Tetapi Tuhan ingatkan setiap kita itu berharga. Tuhan katakan burung-burung di udara Tuhan pelihara, taman-taman di padang Tuhan hiasi. Saudara, bunga-bunga di padang Tuhan hiasi. Artinya saudara, firman itu kemudian mengingatkan kita bahwa kita berharga di hadapannya saudara. Dan pada saat saudara kita sudah bergumul seperti kita udah gak sanggup lagi. Kita sepertinya udah gak kuat saudara. Tuhan mengingatkan bahwa ada firman yang berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, saudara. Saudara, kalau firman itu sudah nempel ya dalam kehidupan kita dan menjadi rema, saudara. Kita menghadapi segala sesuatu itu enggak tawar hati. Kita itu berjalan bersama dengan Tuhan itu dengan rasa bahwa kita mampu, kita kuat karena kita ada di dalam Tuhan, saudara. Untuk itu, saudara, sekali lagi, saudara, mari jadi pelaku firman. Dengan menjadi pelaku firman, artinya kita menghidupi firman itu. Dan kalau firman itu hidup di dalam kehidupan kita, firman itu yang adalah roh akan menguatkan roh kita, saudara. Dan roh kita akan terhubung selalu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan tetap senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin, saudara. Sekali lagi, saudara, sebagai penutup, di dalam hal kita melakukan firman Tuhan ini apa, saudara? Seperti yang tadi, ya, di Mazmur. Kalau kita melakukan firman ini saudara, kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Dan apa saja yang kita perbuat akan Tuhan jadikan berhasil. Saudara mau? Amin. Untuk itu saudara, bagaimana firman Tuhan menjadi penuntun? Yang pertama, kita harus taat kepada firman-Nya. Amin saudara. Lalu yang kedua, kita harus terus belajar firman Tuhan. Amin saudara. Lalu yang ketiga kita harus menjadi pelaku firman-Nya. Amin.